Hai, hari ini kita belajar kembali ya bagaimana cara menggambar denah lokasi. Tapi sebelum itu kalian boleh subscribe channel ini dan like video ini, oke? Oke, kita review dulu ya. Sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara untuk membaca peta lokasi dan juga denah lokasi. Lalu kita juga udah belajar bagaimana cara menuliskan rute perjalanan. Dan hari ini kita mau belajar menggambar peta lokasi dan juga denah posisi. Ikutin terus ya. Nah, untuk menggambar peta lokasi atau denah lokasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, kita perlu tuliskan item bangunan yang ada. Bangunannya itu ada apa aja? Kita coba daftarkan. Yang kedua, tentukan salah satu benda atau bangunan itu atau item ini sebagai titik acuan. Kemudian, tentukan arah mata angin pada bidang datar. Jadi, arah mata anginnya coba digambar juga ya di bidang datar itu. Lalu yang terakhir, gambar letak benda yang dimaksud sebagai titik acuannya. Oke? Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Seperti ini contoh soalnya. Buatlah denah sederhana, letak beberapa tempat berikut. Yang pertama, puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah barat laut Pokoroti. Nah, kita coba tentuin dulu item atau bangunannya tuh ada apa aja sih. Yang pertama puskesmas. Yang kedua rumah Adit. Lalu yang ketiga ada sekolah. Dan yang keempat ada toko roti. Ya, bisa kita gambarkan sebagai berikut ya. Ada puskesmas, ada rumah Adit, lalu ada sekolah, dan juga ada toko roti. Oke, tadi kita sudah menemukan ya, di dalam soal itu bangunan-bangunannya ada apa aja ya. Ada puskesmas, ada rumah Adit, lalu ada sekolah, dan juga ada toko roti. Nah, dari bangunan ini kita tentukan siapa ya, bangunan apa yang mau kita jadikan sebagai titik acuan. Nah, di sini Ibu pilihnya rumah Adit ya sebagai titik acuannya. Titik acuan. Oke, kalau sudah begini, jangan lupa buat arah mata anginnya ya di bidang datar ini, biar tahu di mana arahnya ya. Coba Ibu buatkan ya. Ini ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Kalau sudah begini, kita sudah bisa mulai menggambar denahnya. Yuk ikuti. Oke, kita mulai menggambar denahnya ya. Kita letakkan arah mata anginnya di sebelah kanan atas pada bidang datar ini ya. Tadi kita sudah tentukan ya bangunan yang menjadi titik acuan. Bangunan tersebut adalah rumah Adit. Berarti titik acuannya harus di tengah. Rumah Aditnya harus di tengah ya. Selanjutnya kita masuk ke soalnya tadi ya. Dikatakan bahwa puskesmas berada di sebelah utara rumah Adit ya. Utara berarti kalau rumah Adit sebagai titik acuannya, utara mengarah ke atas. Berarti puskesmas berada di atas rumah Adit ya. Lalu yang kedua ya, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Berarti sekolahnya sebagai titik acuannya ya. No, sebagai yang kita lihat ya. Sekolah ya, rumah Aditnya itu berada di sebelah timur sekolah. Kalau sekolahnya di sini, berarti rumah Aditnya di sebelah timur. Benar nggak? Oke, benar ya. Sebelah kanan ya. Dan yang terakhir, rumah Adit berada di sebelah barat toko roti ya. Bagaimana
rumah Adit ini bisa ada di sebelah barat, berarti kita letakkan toko rotinya di sebelah sini. Ya, ketika toko roti berada di sini, berarti rumah Adit berada di sebelah barat dari toko roti. Benar ya? Nah, kalau sudah begini, kita bisa membuat jalan ya untuk menyambungkan ya, untuk menyambungkan arah rute perjalanannya ya. Boleh bebas nama jalannya apa, bentuk jalannya seperti apa, boleh ya. Kita gambarkan saja ya, coba. Aduh, Ibu tidak apa nih? Tidak lurus apa ya. Oke, nah nih jalannya ya. Ini Ibu beri jalan manggis. Ini Ibu kasih jalan pepaya. Oke, sudah selesai. Mudah kan? Oke, coba kita lihat soal selanjutnya ya. Menggambar peta lokasi dari cerita rute perjalanan. Ceritanya sebagai berikut ya. Mita akan pergi dari rumahnya ke sekolah. Ia berjalan menuju arah timur. Mita bertemu dengan perempatan jalan, kemudian berbelok ke arah selatan. Setelah belok, di sebelah kiri Mita terdapat taman bermain. Sedangkan di sebelah kanan terdapat toko buku. Mita bertemu lagi dengan perempatan jalan, kemudian berbelok ke arah kiri. Di sebelah kiri terdapat kantor pos. Sekolah Mita berada di seberang kantor pos tersebut. Ya. Oke, coba ingat di dalam membuat peta lokasi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, ya, kita daftarkan ada berapa item atau bangunan di dalam cerita, ya. Pilih satu benda atau bangunan sebagai titik acuan. Kemudian tentukan arah mata angin pada bidang datar, ya. Gambar letak benda yang dimaksud sebagai titik acuan dan ikuti ceritanya. Oke? Oke, sebelum kita menggambar peta lokasi dari cerita ini, kita tentukan dulu item atau bangunan apa aja ya yang terdapat di dalam soal ini ya. Mita akan pergi dari rumahnya ke sekolah. Oke, berarti ada rumah satu ya, lalu ada sekolah dua. Berjalan menuju arah timur, Mita bertemu dengan perempatan jalan, kemudian berbelok ke arah selatan. Setelah belok, di sebelah kiri Mita terdapat taman bermain. Oke, taman bermain 3 ya. Sedangkan di sebelah kanan terdapat toko buku. Yes, 4. Mita bertemu lagi dengan perempatan jalan, kemudian berbelok ke arah kiri. Di sebelah kiri terdapat kantor pos. Oke, 5. Sekolah Mita berada di seberang kantor pos. Berarti ada 5 bangunan ya, atau 5 item di dalam soal ini. Oke, kita mulai gambar ya. Untuk arah mata anginnya kita letakkan di sebelah kanan atas ya. Kita coba gambar ya, tapi selalu baca soalnya ya. Mita akan pergi dari rumah ke sekolah ya, berarti dari rumahnya ya. Ia berjalan menuju arah timur. Oke ya, berarti arah timur itu sini ya. Oke, kita gambar dulu rumah Mita. Ini coret-coretan ya, nanti akan diperbaiki dengan gambar. Oke, ini Mitanya ya. Mita. Oke, Mita jalan menuju arah timur. Dia jalan, lalu Mita bertemu dengan perempatan. Oke, perempatan ya. Oke, lalu dia berbelok ke arah selatan. Selatan berarti ke bawah ya. Oke, mengarah ke bawah, ke selatan. Terus setelah belok, di sebelah kiri Mita terdapat taman bermain. Oke, sebelah kiri Mita berarti di sini ya, karena mengarah ke selatan. Taman bermain. Oke, lalu di sebelah kanan terdapat toko buku. Oke, berarti di sini ya, toko buku. Oke, Mita bertemu lagi dengan perempatan jalan. Oke, setelah dia jalan, dia ketemu dengan perempatan. Kemudian dia berbelok ke arah kiri.
Oke, berbelok ke arah kiri ya di sini. Lalu di sebelah kiri Mita terdapat kantor pos, berarti di sini ya. Kantor pos ya. Lalu sekolah Mita berada di seberang kantor posnya, berarti di sini ya, tepat di depan kantor pos tapi seberang ya. Ini adalah sekolah Mita. Nah, kira-kira kurang lebih ya seperti ini denahnya ya. Ada toko buku di sini, taman bermain, kantor pos, dan sekolah Mita, dan juga rumah Mita ya. Ada 5 item atau 5 bangunan di dalam denah ini. Nanti kita akan baguskan dengan gambar-gambar yang sudah ada. Oke? Nah, ya, ini saya sudah berikan bangunan yang sesungguhnya ya. Ada rumah Mita, ada toko buku, ada taman bermain, ada kantor pos, dan ada sekolah. Juga saya berikan arah mata angin ya. Jangan lupa ya, arah mata anginnya harus ada. Oke, kita buat jalannya ya. Boleh bebas ya jalannya ya. Kita coba buat dengan membaca kembali soalnya ya. Mita akan pergi dari rumahnya ke sekolah. Ia berjalan menuju arah timur. Berarti kita lihat arah mata anginnya berarti mengarah ke kanan ya. Berjalan ke arah timur. Oke, lalu bertemu dengan perempatan jalan ya. Kita gambar perempatan jalan. Lalu di sebelah kiri setelah belok ya, kemudian ia berbelok ke arah selatan, berarti ke bawah ya, ke selatan. Oke ya, di sebelah kiri terdapat taman bermain ya. Sebelah kiri Mita terdapat taman bermain, sebelah kanan terdapat toko buku. Lalu jalan bertemu dengan perempatan lagi ya, perempatan. Nah, lalu Mita belok ke arah kiri ya. Kiri berarti ke sini ya. Ke arah kiri. Lalu jalan ya. Di sebelah kiri Mita terdapat kantor pos. Ini ya, kantor pos sebelah kiri. Lalu di seberangnya itulah sekolah Mita. Ini sekolah Mita. Nah, kurang lebih jalannya seperti ini ya. Bisa kita tulis nama jalannya boleh ya. Misalnya nih jalan Anggrek. Ini jalan Lili. Boleh pakai nama bunga. Ini jalan Mawar. Oke. Nah, beginilah cara membuat peta lokasi dengan cerita rute perjalanan. Oke? Nah, mudah kan? Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau kamu belum paham, kamu ulangi lagi ya video ini. Bye!